Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil asbahna wa asbahna billahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illallah wa ilayhi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang masalah syukur rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur, dan tidak hentinya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita waktu khusus di pagi ini. Allah kembali membangunkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat, yang karenanya kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada pagi ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah, dan tentu kita berdoa mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu sekalian, ini ada sebuah cerita menarik, dan mungkin cerita ini untuk hanya sekedar sebagai sebuah cerita tidaklah layak untuk disampaikan, tapi karena cerita ini kemudian mengandung makna dari sebuah konsep penghapusan dosa, maka kemudian cerita ini menjadi penting. Dan karena itu Rasulullah SAW menyampaikan kisah ini kepada kita di dalam hadisnya, yang bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi suatu ketika ada orang yang, mohon maaf ya, tidak sengaja mencium seorang perempuan yang bukan mahram. Jadi ada seorang laki-laki begitu mencium perempuan yang bukan mahramnya, dan kemudian orang ini segera sadar bahwa yang dilakukannya itu salah. Maka kemudian dia segera mendatangi Rasulullah SAW, dan kemudian menceritakan apa yang terjadi. Jadi bahwa dia telah melakukan hal yang sangat tidak pantas kepada seorang perempuan waktu itu. Rasulullah SAW waktu itu terdiam sejenak, dan kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW terkait dengan peristiwa ini, di mana peristiwa itu atau yang diturunkan oleh malaikat Jibril itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-114 dari surat Hud, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis sholata tarafayn nahar wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lil-dhakirin. Wa aqimis sholat, dan tegakkan sholat, tarafayn nahar, di antara kedua pojok siang, wa zulfan minal lail,
dan satu penggalan malam. Dan kalau kita lihat sekalian, di antara dua pojok siang itu pertama-tama tentu adalah sholat subuh, kemudian sholat zuhur, dan sholat asar. Wa zulafan minan lail, dan di antara satu penggalan malam, dan penggalan malam di sini adalah maghrib dan isya. Dalam hitungan siklus cuaca di kalangan bangsa Arab, setelah maghrib itu atau maghrib itu sudah masuk waktu malam, dan kemudian isya sementara subuh itu dia sudah masuk waktu pagi. Makanya kemudian dianggap sebagai sebuah pojok siang, artinya pojok pertama. Sehingga di sini maknanya adalah laksanakan sholat, tegakkan sholat di antara kedua pojok siang dan satu penggalan malam. Wa zulafan minal lail, satu penggalan malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapus berbagai macam tindak kejahatan. Dan ini yang demikian itu adalah pengingat bagi orang-orang yang ingat. Coba kita lihat sekalian. Pertama-tama yang kita lihat di sini adalah sikap Rasulullah SAW kepada orang yang melapor bahwa dirinya telah melakukan perbuatan dosa. Rasul SAW sebagai seorang nabi yang penuh kelembutan dan kasih sayang, tidak serta-merta memarahi orang yang berbuat dosa itu ketika menyampaikan apa yang baru saja dilakukan kepada beliau. Jadi bagaimana Rasulullah ya tidak marah, ya bentak-bentak, apalagi kamu ini bagaimana, saya sudah tahu perempuan bukan apa-apa, kok kamu begitu kan? Bukan, Rasulullah tidak seperti itu. Itu yang poin penting pertama yang perlu kita ketahui tentang bagaimana Rasulullah SAW memperbaiki akhlak seseorang. Dan kemudian yang kedua, Rasul pun tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa yang karenanya beliau harus marah. Rasul tidak kemudian karena dia orang beriman, masa orang beriman melakukan seperti itu misalnya. Tidak. Kenapa? Karena semua orang yang beriman itu dia punya potensi terpeleset pada suatu saat. Ada orang itu yang kemudian berbuat salah suatu ketika. Dan saya kira kalau kita lihat di dalam dunia pendidikan, persoalan melakukan kesalahan ini adalah persoalan umum yang akan dilakukan oleh banyak orang. Ya, sejauh dia adalah manusia, maka dia punya potensi untuk berbuat salah. Nah, sekalian, tapi yang saya kira penting kita cermati pada kesempatan ini adalah bagaimana kemudian malaikat Jibril turun dengan membawa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang firman itu terkait dengan bagaimana cara orang itu menghapus dosa dan kesalahannya. Wa aqimis shalah, dan tegakkan sholat. Ini menarik karena memang secara spesifik di dalam Al-Quran itu disebut sholat itu untuk bisa mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Semua ibadah yang kita lakukan ini memang punya fungsi untuk bisa mengerem seseorang melakukan kejahatan. Tetapi sholat memiliki fungsi khusus yang disebutkan oleh Allah di ayat yang ke-45 dari surat Al-Ankabut itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menjaga dari perbuatan fahsya dan munkar. Tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Tegakkan sholat itu di antara kedua pojok siang dan di antara penggalan malam. Bapak sekalian, sebagaimana orang melakukan kejahatan dan dosa itu bisa sewaktu-waktu, maka orang berbuat baik itu juga harus sewaktu-waktu. Orang berbuat baik itu juga harus berkesinambungan, sehingga ketika dia melakukan sebuah kesalahan akan cepat terantisipasi oleh kebaikan yang dia lakukan. Makanya inilah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang sholat itu disebut dalam dua satuan,
Yang pertama adalah satuan peristiwanya, yaitu sholat itu sendiri. Dan yang kedua adalah satuan waktunya. Kalau di ayat yang ke-103 dari surat An-Nisa itu disebut waktu, tapi global disebut waktunya. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu tertentu. Gak disebut di sini waktunya, tapi kalau di sini detail waktu itu disebut. Di antara kedua pondok siang dan di antara satu penggalan malam. Apa maknanya ini? Maknanya demikianlah ketika kesalahan itu bisa dilakukan sewaktu-waktu, maka kebaikan yang dilakukan itu juga harus berkesinambungan. Dan itu sebabnya kenapa sholat itu ibadah yang tidak ada dispensasi apapun terkait dengan masalah pelaksanaannya. Tidak ada dispensasi apapun di dalam sholat itu terkait dengan pelaksanaan. Yang ada dispensasi itu adalah terkait dengan caranya. Ketika dia sakit, maka dia bisa sholat sambil duduk. Ketika dia sakit, dia bisa sholat sambil berbaring, dan begitu seterusnya. Tapi terkait dengan pelaksanaannya tidak ada dispensasi apapun. Orang ketika sakit mau melaksanakan ibadah haji misalnya, maka dia bisa ditunda ibadah haji. Ketika dia sakit, kenapa? Karena di sana ada manis taqwa ilaihi sabila. Ketika orang berpuasa misalnya, dia bisa ditunda puasanya. Tapi untuk sholat tidak ada penundaan. Ya, dan inilah saya kira yang menarik dan penting kita cermati bersama. Kenapa orang itu harus komitmen melaksanakan sholat? Di samping dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu sangat potensi untuk bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa ketika orang itu melakukannya. Hanya di penggalan terakhir ayat Allah mengatakan, dzalika dzikra lil-dzakiriin. Itu adalah pengingat bagi orang-orang yang mau ingat. Dan saya sangat-sangat meyakini, kita semua juga meyakini, kita adalah termasuk orang-orang yang selalu ingin ingat. Kita tidak ingin menjadi orang yang alpa, kita tidak ingin menjadi orang yang lalai, di mana lalai dan alpa inilah yang akan sering menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Karena sekalian, ya kenapa di sini persoalan penghapusan kesalahan itu menjadi sangat penting, dan dalam Islam itu disediakan ruang yang seluas-luasnya bagi orang-orang yang beriman untuk memperbaiki diri. Ya, disediakan ruang yang seluas-luasnya bagi orang-orang yang beriman untuk memperbaiki diri, dan karena itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan saya kira pesan pentingnya adalah mengapa kemudian sholat ini menjadikan atau mendapatkan positioning yang khusus di dalam Islam, karena memang di dalam sholat itu ada banyak hal dan fungsi di sana, yang salah satunya adalah bagaimana ketika orang itu sholat dia akan menghapuskan berbagai macam kesalahan yang dia lakukan. Nah, mudah-mudahan sholat-sholat yang kita lakukan ini adalah sholat-sholat yang mengarah kepada fungsi itu, dan karenanya kita akan komitmen melaksanakannya dalam kondisi yang sesulit apapun. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.